Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldi Eka Artanto, instruktur ahli pertama pada Balai Latihan Kerja Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video portofolio dinamis dalam rangka pemetaan jabatan fungsional struktur. Pada video ini akan ada beberapa kegiatan yang akan saya peragakan. Yang pertama adalah bagaimana saya memperagakan terkait dengan rencana pelaksanaan pelatihan pada level operator. Lalu yang kedua adalah bagaimana saya melakukan micro teaching dan melatih dengan metode tatap muka pada level operator. Lalu melakukan evaluasi hasil pembelajaran pada level operator. Lalu yang keempat ada peragaan cara melakukan evaluasi dengan metode demonstrasi, lalu ada menjelaskan pada pimpinan terkait rencana pengembangan program pelatihan pada level operator, dan yang terakhir adalah pemeragaan terkait dengan menjelaskan jenis perilaku korupsi dan resiko korupsi dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Baik, kita simak video yang pertama. Pagi Pak, hari ini saya ingin menyampaikan dokumen rencana pelatihan yang akan kita laksanakan. Nah, insya Allah di seminggu atau 2 minggu kemudian kita akan melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi untuk plat welder GMAW 3G Pak. Nah, barangkali pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait rencananya. Jadi program ini merupakan jenis program klaster Pak okupasi yang akan dilaksanakan secara luring. Nah, insya Allah ini akan dilaksanakan kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu lagi. Nah, untuk syarat pesertanya itu minimal ini SMP sederajat Pak. Ya, lalu untuk pengalaman pekerjaan ini karena berdasarkan TNA kemarin Pak, jadi pelatihan ini minimal 1 tahun pengalaman menjadi welder alat berat. Nah, sehingga perlu diperhatikan di situ aja Pak nanti pada saat kita seleksi. Selain itu juga dari umur ini 18 hingga 23 tahun seperti itu. Selanjutnya untuk persyaratan instruktur Pak, dengan formal minimal D3 lalu memiliki metodologi dalam pendidikannya. Selanjutnya terkait dengan kurikulum. Nah, ini barangkali rencana pelatihan kita itu direncanakan 120 jam pelajaran Pak dengan skematik 30 dan 70% ya, 30% teori dan 70% praktek. Nah, di sini kita lihat ada 4 unit kompetensi Pak yang akan disampaikan dengan durasi kurang lebih seperti ini ya, menjelaskan persiapan tempat kerja ini 15 jam pelajaran, lalu memperbaiki pengelasan ini 15 jam pelajaran, lalu pengelasan filletnya 30 jam pelajaran, dan aspeknya 60 jam pelajaran. Nah, jadi ini semua udah saya siapkan juga Pak silabusnya. Nah, Bapak nanti bisa lihat juga dokumen ini. Dan yang terakhir barangkali laporan saya itu terkait ini Pak, daftar peralatan dan bahan yang akan dilaksanakan nanti. Jadi peralatan ini sudah saya cek di workshop, semuanya sudah memadai semua Pak untuk standar pelatihan ini dari segi proyektor di ruang kelas, laptop, lalu juga di workshop ada mesin las, GMAW, regulator dan sebagainya sudah saya pastikan semuanya ada dan juga siap digunakan gitu Pak. Nah, yang ini merupakan daftar bahan yang dibutuhkan pada proses pelatihan ini. Begitu Pak, barangkali laporan dari saya. Ya bagus Pak Aris, silahkan dilanjutkan kembali tugas-tugasnya. Baik. Akan dilaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak ini laporannya. Sama-sama Pak Aris. Izin Pak, makasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita memulai, saya pengen pastikan dulu apakah layar ini cukup terlihat oleh teman-teman semua. Jelas? Jelas ya. Dan apakah suara saya terdengar dari belakang? Oke, dengar ya. Sebelum mulai saya izinkan saya nyalain AC-nya dulu ya, supaya ruangan kita jauh lebih sejuk dan nyaman untuk dilakukan pembelajaran. Baik, sebelum mulai saya minta untuk ketua kelasnya merapikan dulu kursi dan bangku. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di pertemuan keberapa ini? Kelima atau keenam dari pelatihan pengelasan ini ya. Sebelumnya saya akan mengabsen teman-teman semua dulu untuk memastikan semuanya sudah hadir. Pak Erwin, hadir. Pak Wildan, hadir. Pak Ahmad, hadir. Pak Johar. Oke, hadir semua ya. Oke,
Sebelum memulai ini saya punya namanya lembar informasi ya. Silahkan dibagikan terlebih dahulu. Nah, ini supaya teman-teman semua bisa juga baca-baca ya. Ini Pak Johar silakan. Baik. Udah semua ya? Oke, sebelum memulai seperti biasa saya punya namanya kontrak belajar. Nah, apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar ini merupakan perjanjian lah antara saya dengan teman-teman semua. Pertama, ya, jangan ada atau dilarang menggunakan HP di kelas ini ya. Kalau ada berdering silahkan di silent. Kedua, dilarang makan dan minum. Yang ketiga, tunjuk jari jika ada yang ingin disampaikan. Dan yang keempat, nah jika ada yang ke toilet, toilet berada di luar kelas ya, sebelah kanan dekat workshop kelas itu ada juga ya. Dan terakhir, di dalam keadaan darurat ini paling penting ya, Bapak-bapak semua untuk tidak khawatir dan cemas, keluar dengan tenang, tidak terburu-buru, lalu berkumpul di titik kumpul yang telah ditetapkan. Baik, kalau kita lihat ini, ada dua gambar nih Pak. Yang pertama dan yang kedua apa perbedaannya? Penggunaan APD-nya Pak. Ya, yang kiri tidak menggunakan APD, yang kanan menggunakan APD. Kalau menurut Bapak yang paling siap melakukan pengelasan yang kiri apa yang kanan? Kanan. Yang kanan ya. Jadi seperti kita ketahui bersama di pertemuan kemarin kita sudah bahas juga tuh ya terkait APD ini penunjang dari atau penunjang utama untuk proses pengelasan. Sehingga kalau kita sudah memahami bahwa pengelasan yang baik itu menggunakan APD, berarti sudah siap melakukan pengelasan. Makanya kita masuk saat ini ke materi ya pada unit kompetensi membuat sambungan las kampu grup sesuai welding WPS untuk pengelasan plat ke plat ya dan sesuai dengan proses yang digunakan yaitu GMAW. Di mana di elemen kompetensi melakukan proses pengelasan las kampuh plat ke plat. Dengan KUK hari ini adalah ak busur las dijaga kestabilannya sesuai prosedur pada prosedur kualifikasi las kampuh plat ke plat. Ya. Nah, sehingga judul pembelajaran kali ini adalah teknik pengelasan root pas posisi 3G GMAW. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita hari ini ya. Baik. Kita juga perlu tahu apa tujuan dan manfaat dari pembelajaran kali ini. Tujuannya adalah setelah selesai mengikuti pembelajaran, peserta mampu atau kompeten menentukan setting parameter las GMAW yang baik untuk pengelasan root pass ya, pada sambungan plat ke plat posisi 3G sesuai dengan prosedurnya. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya dengan kemampuan setting parameter yang baik pada pengelasan root sambungan 3G ini untuk pengelasan plat ke plat, maka akan membantu peserta ya, membantu Bapak-bapak semua untuk memenuhi spesifikasi hasil pengelasan root sesuai dengan standar yang diberlakukan. Ya. Nah, kita lihat ya. Ini merupakan peta panduan atau roadmap di beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita sudah melewati beberapa unit ya, unit kompetensi C24, 001, 026, 028 dan sekarang kita ada di unit kompetensi yang terakhir nih Pak. Ya, itu 29 ya. Tadi pengelasan campur groove untuk plat ke plat, ya. Baik. Yang pertama, tahapan proses pengelasan sambungan kampuh posisi 3G. Nah, Anda bisa lihat di sini ini merupakan proses pengelasan pada plat. Di pertemuan sebelumnya saya sempat katakan bahwa mengelas itu sama seperti menambal jalan. Ya, dilakukan dari yang paling bawah dulu hingga atas. Kalau bawahnya nggak rata, atas pun nggak akan rata hasilnya. Nah, untuk menghasilkan pengelasan yang bagus, baik, ya, sesuai dengan spesifikasi tadi atau standar, kita mulai dulu dari yang paling bawah yaitu adalah root atau akar. Kita isi dulu bagian pertama root. Bagian kedua ada hot pass. Ketiga itu ada fill, keempat ada cap. Nah, ini yang biasanya bagian yang menonjol ya, menonjol dan rata gitu dari ujung ke ujung. Nah, ini bagian capping. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Erwin. Apakah mungkin suatu pengelasan dilakukan tanpa tahapan fill pass? Nah, ini pertanyaan bagus buat Pak Erwin, dari Pak Erwin ya. Pak Erwin bertanya, apakah mungkin kita mengelas tanpa ada fill? Ini kita ngelas nih, tapi nggak pakai fill, langsung ke atas seperti ini. Kira-kira ada yang bisa bantu saya untuk jawab? Mungkin nggak Pak, kita melakukan pengelasan di atas ini, tapi tidak melewati dulu yang ini dikosongin. Kira-kira mungkin nggak? Tidak mungkin ya, karena kan seperti tadi ya, nggak mungkin di tengah ini kosong ini. Harus ada pengelasan di sini untuk menghasilkan yang atas. Seperti itu ya Pak Erwin ya, bisa diterima?
Oke, baik, terima kasih ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus tentang pembahasan bagaimana kita membuat root ini. Ya, nah, sedangkan fill dan capping ini mungkin di pertemuan yang selanjutnya. Oke. Kita pahami dulu konsep pengelasan root ya pada game AW3 ini. Jadi pengelasan root ini ada yang tipenya backing weld dan ada yang single weld. Nah, ini yang one side weld tadi ya, satu single weld tadi, di mana kita mengelas dari depan tembus ke belakang. Ya, jadi pengelasan root ini ada pengelasan yang dilaksanakan pada sambungan kampuh. Nah, biasanya di plat-plat kampuh yang tebalnya lebih daripada 10 mili itu digunakan kampuh dan dilakukan pengelasan root. Ya, dengan tujuan membentuk rigi atau manik-manik. Jadi lasan yang rapi dan sebagainya ya, pada bagian akar di seberang root atau di baliknya lagi. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tidak ada Pak, Cukup ya, cukup jelas ya. Oke, terima kasih Pak Wildan. Oke, saya akan masuk ke parameter pengelasan root. Nah, ada beberapa parameter yang penting yang harus Bapak-Bapak sekalian pahami sebagai kunci mendapatkan hasil root yang bagus. Yang pertama adalah ukuran root face. Jadi ukuran root face atau bagian ujung ini sekitar 2-3 mili. Root face itu nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh terlalu tipis. Ya. Selanjutnya adalah ukuran root gap atau celah. Ya, celah tadi juga nggak boleh terlalu lebar. Kalau terlalu lebar apa? Bisa jebol. Kalau terlalu sempit, nggak tembus gelasnya. Kan gitu. Ya. Selain dua parameter tadi, ada lagi yang dua parameter yang penting lagi. Yang pertama adalah ampere mesin las. Itu juga harus disesuaikan dengan spesifikasi elektroda yang digunakan. Dan keempat adalah polaritas. Jadi Bapak-Bapak sekalian nanti bisa cek di katalog maupun di produk ya daripada elektroda ini berapa sih ampere yang direkomendasikan oleh manufaktur, voltasenya juga berapa. Dan polaritasnya seperti apa. Ya. Oke, selanjutnya hal yang penting pada pengelasan root. Nah, ini terkait teknik dan juga barangkali tips ya supaya menghasilkan root itu yang bagus. Yang pertama, perhatikan teknik pengelasan one side root ini ya. Pada proses GMAW dengan mengatur sudut. Nah, ini sudut ini penting sekali ya. Karena kita nggak ngerti sudut ini, mustahil kita bisa dapetin lasan yang bagus ya. Jadi pertama adalah sudut, kecepatan las, arus las, dan voltase. Nah, ini disebut dengan parameter tadi ya. Ada sudut, kecepatan, arus, voltase. 4 ini kita bisa kuasain, insya Allah hasil kita bagus juga. Tapi tidak kalah penting pada saat elektroda membentuk busur. Nah, ini teknik ya. Di ujung torch itu kalau bisa berada sedekat mungkin dengan root gap tadi. Jangan terlalu jauh. Karena kita akan menusuk ke dalam supaya hasil rootnya bagus ya. Itu torch kita harus masuk ke root ya. Hasil seperti ini. Selanjutnya kecepatan geser cairan atau bisa kita sebut travel speed ya. Jadi travel speed juga harus pas karena kalau terlalu lambat bisa keyhole-nya besar, kalau terlalu cepat juga bisa tertutup ya keyhole-nya. Nah, kita harus pas juga. Keempat, perlu dilatih terkait kedalaman tusukan elektroda. Jadi akleng dari torch itu harus pas. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana posisi elektroda agar terbentuk deposit hasil root pas yang sesuai standar? Nah, ini pertanyaan bagus dari Pak Ahmad. Gimana caranya kita bisa mendapatkan deposit las pada root itu sesuai standar? Ya, sesuai standar itu artinya kan tidak boleh kurang dari 0, tidak boleh lebih dari 3 mili. Nah, sehingga hal yang bisa kita lakukan apa? Ada yang bisa bantu saya? Dengan mengatur jarak torch tadi ya. Jadi torch itu kalau bisa sedekat mungkin Pak dengan gap. Kalau kita ada jarak ya terlalu jauh itu deposit tidak akan ke belakang, dia pasti akan ngisi di depan sehingga di belakang akan kurang depositnya. Seperti itu Pak Ahmad. Aman ya? Nah, untuk lebih jelas lagi ini saya punya video ya. Kita coba play ya videonya ya. Ini merupakan simulasi dari pengelasan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Contoh hasil yang bagus. Dia dapetin hasil yang rata, manik-maniknya juga seragam ya. Nah, ini baru manik-manik root yang pas yang bagus gitu ya. Nah. Oke. Kita masuk ke kesimpulan. Ya, jadi materinya sudah selesai, kita masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini ya. Parameter pengelasan root pas ya diantaranya pertama ada ukuran root face, kedua ukuran root gap, ketiga ampere mesin las, keempat polaritas mesin ya tadi ada DC plus DC min ya. Dengan kemampuan setting parameter pengelasan root
pas yang benar ini ya, parameter ini, maka akan membantu seorang jurulas, Bapak-bapak semua saat mengelas untuk memenuhi spesifikasi hasil pengelasan root pass yang memenuhi standar. Ya, jadi Bapak-bapak sudah paham sekarang untuk memenuhi root pass yang standar itu ternyata Bapak perlu memahami 4 parameter ini. Ya. Nah, saya pikir materi sudah cukup diberikan. Nah, giliran saya nih yang bertanya ke Bapak-bapak semua untuk menguji pemahaman Bapak terkait materi yang saya sampaikan. Baik. Kalau ada kondisi seperti ini, root phase-nya 2,6, root gap-nya lebih lebar, bagaimana ampere las yang diatur? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Pak Ahmad. Karena root gap-nya lebar, maka angkanya perlu dipertimbangkan untuk diturunkan dari standar, Pak. Jadi untuk menjaga agar flow-nya masih terkendali. Ya, betul sekali ya. Itu jawaban yang tepat sekali. Kita harus mengatur ampere ya agar keyhole-nya bisa terkendali. Baik. Bagus, tepuk tangan dulu dong buat Pak Ahmad, jawaban yang luar biasa itu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua nih. Kalau root phase 2,6, root gap-nya lebih kecil nih 1,5. Apa yang Anda lakukan? Silakan. Oke, Pak Johar. Karena root gap sempit, maka ampere perlu dipertimbangkan untuk dinaikkan dari standar. Oke. Menembus dan membentuk keyhole. Jadi ampere perlu naik ya, karena tadi gapnya kecil, kita perlu mendoblak dia, jadi dinaikkan. Luar biasa sekali pemahaman Bapak. Tepuk tangan dulu Pak Johar ya. Oke. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya akan memberikan Bapak soal evaluasi sebagai parameter pengukuran kesuksesan dalam pembelajaran ini. Nanti Bapak akan saya berikan namanya soal evaluasi, Pak. Nah, dilihat di sini ya. Nah, saya akan coba berikan dulu soal dan juga lembar jawabannya. Silakan. Ya. Silakan. Silakan Pak ya. Saya akan memandu ya petunjuk umum untuk pengisian soal ini ya. Yang pertama, bacalah setiap materi tes dengan cermat dan teliti. Kedua, jawab pada lembar jawaban atau kertas yang telah tersedia. Sudah ya, ada semua ya? Oke. Evaluasi ini bersifat closed book ya, dengan durasi kurang lebih 3 menit. Sampai di sini instruksi saya jelas untuk pelaksanaan evaluasi ini? Jelas ya? Oke. Ini merupakan pertanyaan benar atau salah. Jadi berilah tanda silang pada huruf B jika menurut Bapak pertanyaan di bawah ini benar. Dan huruf S jika pertanyaan itu dianggap salah oleh Bapak. Paham ya? Sudah bawa alat tulis semuanya ya? Oke. Silakan kerjakan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan. Baik, waktunya sudah habis. Boleh dikumpulkan? Ya. Oke, izinkan saya coba cek dulu sebentar ya. Baik, setelah saya cek, alhamdulillah semua sudah di atas KKM ya, jadi sudah di atas 80 nilainya. Saya sangat puas sekali dengan pencapaian ini. Tepuk tangan dulu buat Bapak-bapak semua. Ya. Oke. Artinya pembelajaran sekali ini cukup sukses ya. Untuk lebih memberikan semangat dan belajar kepada teman-teman semua, Bapak-bapak semua, saya punya juga namanya tugas tambahan. Ya. Di mana tugas tambahan ini nanti dikerjakan ya dan dikumpulkan pada link Google Form. Ya, ini Google Formnya ya di https://bit.ly/welding-ray. Ya, apa tugasnya? Tugasnya tolong Bapak-bapak semua bikinlah summary
ya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pengelasan fill dan capping. Dibuat kurang lebih ya 5 lembar HVS. Ya, nanti dibuat PDF lalu dikirimkan ke link di sini. Ya. Oke. Saya pikir pembelajaran kali ini cukup. Silakan untuk Bapak-bapak sekalian untuk membereskan tempat duduknya dan merapikan barang-barangnya. Kita akan persiapan untuk selesai kelas ini ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita berada di penghujung pelatihan ya. Sekarang udah tanggal 22 Juli sesuai dengan agenda di jadwal bahwa hari ini kita akan melaksanakan asesmen. Sudah siap belum? Siap ya. Oke, sebelum mulai saya mau ngabsen dulu nih untuk memastikan semuanya hadir ya. Pak Johar? Siap, hadir. Pak Ahmad? Hadir, Pak Fahmi? Hadir, Pak. Pak Erwin? Bu Lilian? Pak Wildan? Hadir semua ya. Silakan untuk disiapkan alat tulisnya. Saya akan bagikan soal evaluasinya. Oke. Oke. Sudah dapat semuanya ya? Oke, silahkan dibuka soalnya, tapi jangan dulu dijawab ya. Saya akan menuntun Anda dulu dengan petunjuk daripada soal evaluasi ini. Yang pertama, baca dan pelajarilah setiap instruksi yang ada di sana ya. Ini merupakan soal pilihan ganda yang pilihannya A, B, sampai C, dan D. Silahkan kasih tanda silang ya. Seperti ini. Ada A, B, C, dan D. Silahkan kasih tanda silang pada jawaban yang benar menurut Anda ya. Pak, gimana kalau pada saat kita sudah memilih itu ternyata salah? Nah, Anda bisa melingkari jawaban yang pertama lalu pilih lagi jawaban yang selanjutnya. Ya. Dan yang paling penting, jawabannya ditulis di lembar jawaban yang sudah dibagikan tadi. Sampai sini dipahami? Pahami? Oke, kalau paham, sekaligus saya ingatkan, evaluasi ini bersifat closed book dan tidak ada yang saling diskusi satu sama lain. Durasinya kurang lebih 3 menit. Ya, silahkan lakukan dengan jujur dan teliti. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Tidak perlu terburu-buru, silakan jika sudah untuk dicek kembali jawabannya. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 menit lagi. Baik, waktunya selesai, silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik. Setelah saya lihat sekilas ini sudah diisi semua ya.
Jadi proses evaluasi atau asesmen untuk teori ini cukup di sini. Kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi demonstrasi atau praktek. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses evaluasi. Sebelum demonstrasi saya akan menanyakan beberapa hal, yaitu pertanyaan untuk mendukung observasi, di mana pertanyaan-pertanyaan ini berada di aspek kritis di SKKNI, sehingga saya perlu memastikan Anda tahu terkait K3 maupun SOP saat demonstrasi nanti. Ya, jadi saya minta Anda jawab dengan lugas, ya, dan tegas, sehingga saya tahu apakah Anda ini menguasai hal tersebut atau tidak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Baik, yang pertama, APD apa saja yang akan Anda gunakan jika melakukan pengelasan? APD ada sarung tangan kulit las, Pak, sama kedok las. Oke. Ya, itu yang paling utama ya untuk melindungi. Jadi saya ingin menekankan bahwa Anda tahu terkait K3 ini ya. Terus kedua, tolong jelaskan ya oleh Anda tahapan take well untuk pengelasan groove. Silakan. Oke, pertama kita harus bersihkan material terlebih dahulu, Pak. Kemudian nyalakan mesinnya. Nyalakan mesin. Yang ketiga setting materialnya. Dan yang terakhir lakukan take well, Pak. Oke, bagus ya. Pastikan itu dilakukan nanti pada saat demonstrasi ya. Siap, Pak. Pertanyaan terakhir. Ya. Menurut Anda posisi pengelasan 3G itu seperti apa sih? Posisi pengelasan 3G itu posisi vertikal, Pak. Posisi vertikal ya. Nah, ini juga harus dipastikan nanti ya, bendanya jangan sampai salah. Oke, saya pikir cukup pertanyaan ini sudah Anda jawab dengan baik. Setelah ini Anda siap-siap ya, ganti baju praktek, kita akan praktek di workshop. Siap, Pak. Terima kasih. Kita akan melakukan asesmen praktek atau demonstrasi. Saya akan memulai dengan menjelaskan tugas praktik demonstrasi. Jadi apa-apa yang Anda akan lakukan, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, ya, baca dan pelajari setiap instruksi kerja. Ya. Secara cermat sebelum Anda melaksanakan praktek. Yang kedua, laksanakan sesuai dengan urutan proses yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, seluruh proses harus mengacu kepada SOP. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario dari proses asesmen ini. Anda diibaratkan nanti setelah bekerja ya, itu sebagai seorang welder diminta untuk mengelas posisi vertikal 3G yang akan ada saat ini. Ya. Proses plat ke plat dan akan Anda lakukan secara terus menerus sesuai dengan SOP yang telah yang terlampir di sini. Yang kedua, selama proses demonstrasi saya akan menilai, ya, saya akan mengobservasi dan menilai apa-apa saja yang akan Anda capai saat demonstrasi. Nah, itu akan menjadi landasan saya menilai hasil asesmen tersebut. Ya, di sini saya juga jelaskan terdapat SOP dan gambar kerja yang nanti saya akan taruh ini di kabin masing-masing. Jadi Anda bekerja sesuai dengan instruksi ini. Sampai di sini dipahami? Paham ya? Sesuai urutan tadi yang sudah ditentukan, mungkin Saudara Ihsan duluan yang akan melakukan pengelasan. Anda berdua silahkan tunggu di luar workshop. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan gunakan ini. Oke, silakan Anda lakukan pengerjaannya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya akan menindaklanjuti terkait hasil kita TNA dan FGD saat bersama dengan Dudika. Itu disampaikan bahwa BLK diminta untuk mengembangkan program Pak di level operator. Dan ini merupakan dokumen dari program yang kita kembangkan, yaitu dengan judul Operator Robot Welding Pak. Jadi ini kita coba kembangkan berdasarkan kebutuhan dari dunia industri dan juga teknologi masa kini. Yang seperti kita tahu bahwa di industri saat ini beberapa produk sudah
handling maupun juga di las menggunakan robot. Nah, sehingga saya pikir kita sebagai Balai Latihan Kerja Provinsi perlu menyelaraskan dengan kebutuhan daripada industri tadi. Nah, ini Pak, judul daripada program ini adalah Operator Robot Welding. Nah, dan ini menggunakan 2 standar Pak. Satu standar terkait dengan robot, yaitu di SKKNI nomor 631 tahun 2016, dan satu lagi adalah standar untuk pengelasannya, yaitu di SKKNI nomor 27 tahun 2021. Nah, karena ini merupakan program pengembangan Pak, di sini saya sudah mencoba mengidentifikasi ke industri bahwa jurusan yang mampu dan kompatibel di program ini yaitu SMK dengan jurusan pertama adalah mekatronika, elektronika, otomasi industri, permesinan, pengelasan, dan juga mekanika industri. Nah, sehingga ini menjadi batasan Pak di program ini, input daripada peserta itu harus memenuhi persyaratan ini jurusannya. Dan juga terkait umur. Nah, umur ini juga menjadi penting. Kenapa? Karena di industri ternyata untuk operator robot welding itu rentan usia 18 hingga 23 tahun Pak. Sehingga saya masukkan di program ini rentan umur 18 hingga 23 tahun. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk syarat instruktur itu seperti biasa Pak, dia memiliki metodologi dan teknis yang relevan. Nah, terkait dengan skemanya, ini saya coba kembangkan dengan metode kolaborasi Pak. Jadi beberapa unit kompetensi seperti pengelasan, unit-unit produksi pengelasan ini akan kita laksanakan di balai latihan kita. Nah, sedangkan untuk unit mengaplikasikan robot ini, karena kita belum punya fasilitasnya, kita akan bekerjasama dengan industri untuk pelaksanaannya Pak. Yaitu kurang lebih 40 jam di industri. Nah, ini juga sudah saya siapkan semuanya, silabus dan juga alat dan bahan yang digunakan. Barangkali ini Pak yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan kira-kira Pak? Bagus Pak Re, ini menyesuaikan kebutuhan industri ya jadi ya. Betul Pak. Dengan robot welding ini, ya silakan dilanjutkan kembali ya. Saya hanya bisa support saja. Baik. Silakan dilanjutkan dengan baik Pak Re. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Re. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Sore Pak, silakan duduk. Apa nih Pak? Nah, kemarin kan kita habis seleksi Pak. Iya. Terus ada satu siswa yang nggak lolos namanya nih. Oke. Nah, dia datang ngobrol, dia pingin banget ikut pelatihan Pak. Katanya dia mau bantu PLK lah dengan cara tertentu gitu. Bisa nggak dipertimbangkan gitu Pak, biar masuk gitu. Oke, terima kasih nih udah nyampein informasinya. Tapi saya harus tegas katakan, hal demikian itu merupakan salah satu tindak korupsi. Jadi hati-hati, hal seperti itu tidak boleh kita lakukan. Korupsi. Iya. Kalau misalnya ada staf ngelakuin, hal tersebut termasuk daripada tindak korupsi. Itu diatur dalam salah satunya di PP nomor 94 tahun 2021 ya, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Di sana dikatakan di pasal 3 di huruf B dan C menegaskan ASN itu wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas dengan penuh integritas serta tidak menyalahkan wewenang. Ada lagi di Undang-Undang 31 tahun 99, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak korupsi. Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahkan wewenang itu dapat dipidanakan. Gitu, jadi harus hati-hati. terus misal nih nekat kita masuk, resikonya buat yang lakuin gimana? Oh, itu resikonya sangat fatal bagi kita sebagai ASN nih, saya kasih tahu ya. Pertama, kita sebagai ASN bisa dikenakan disiplin, hukuman disiplin dari penurunan jabatan hingga diberhentikan saat tidak hormat. Terus kalau misalnya dari segi BLK, apa kerugiannya? Kerugiannya pertama dari kredibilitas. Kita tidak dipercaya lagi oleh masyarakat maupun industri. Dan yang paling parah lagi, kalau kita ada unsur pidana, nah itu kita bisa dipenjarakan Pak. Jadi harus hati-hati betul. Nah, gitu. Iya. Ini ngamain ini dosa aja ya, sesuai hasil kemarin aja ya. Ya, betul. Betul Pak, lebih baik kita objektif saja. Kita sudah melakukan semuanya sesuai dengan skema yang ada. Kita lakukan sesuai dengan passing grade. Jadi kita yang lolos berdasarkan kriteria kita. Yang tidak lolos, katakan saja mereka bisa mengikuti di gelombang selanjutnya atau di tahun depan. Oke, siap, Pak. Ya. Ya udah, saya izin balik lagi Pak, saya infokan ke calon siswa. Baik, makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Oke. Pamit dulu Pak. Ya.